Halo teman-teman semuanya. Suaraku apakah udah kedengaran di tempat kalian? Oke, halo. Tes. Oh, kecil ya suaranya ya. Oke, sebentar ya. Oke, kalau sekarang gimana teman-teman? Udah aman kah? Oke, udah aman ya? Iya, halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Oke, kabarnya baik semua kah sore hari ini? Oke, absen dulu kali ya. Gimana kabarnya guys? Oke, baik ya. Nah, iya, jadi hari ini kita akan kelas bahas soal. Nah, soalnya udah aku share di grup ya, teman-teman ya. Jadi bisa dicoba lihat. Nah, dan dicoba juga buat dikerjain. Hari ini kita bakal bahas soal itu ya. Oke, gimana? Udah pada siap belajar ya, teman-teman? Coba ketik satu yang udah pada siap belajar sore hari ini. Hmm, hujan-hujan gitu ya belajar. BTW di rumah aku lagi hujan teman-teman. Jadi agak-agak ngantuk gitu ya. Oke, kalau gitu kita akan langsung aja ya bahas. Nah, nanti seperti biasa, kalau teman-teman ada yang bingung, itu teman-teman boleh banget tanya ya. Mau on mic boleh, mau di chat boleh gitu. Tapi intinya kalau kalian bingung, itu nggak apa-apa. Tanyain aja ya. Oke, kita akan mulai dari nomor satu aja ya, teman-teman ya. Kita akan mulai dari nomor satu. Nah, nomor satu gimana nih? Ada nggak yang udah coba ngerjain? Kira-kira dapet jawabannya apa, guys? Ada yang udah coba? Oke. Itu ada bilangan asli ya, udah berurutan kata soal. Terus habis itu dia bilang ada key point-nya, key point, ya. Ada kata kuncinya. Kata kuncinya itu adalah si bilangan asli ini tidak memiliki modus. Nah, oke, jadi kemarin kita udah sempat bahas kayaknya ya, kasus-kasus di mana sesuatu tidak memiliki modus tuh kayak gimana kondisinya. Kita udah belajar konsepnya guys ya. Kondisi yang tidak memiliki modus itu kalau misalnya semua datanya itu muncul dengan frekuensi yang sama. Nah, karena di sini datanya sudah urut gitu ya, dan ada A, B, C, D yang ada tersusun di sana, kita bisa langsung tebak aja ya A, B, C, D-nya ya. Nah, kalau misalnya A di sini berarti kalau misalnya kita lihat di situ ada 2, ada 5, ada 9. Supaya kondisinya tidak memiliki modus, maka frekuensi munculnya 2, frekuensi munculnya 5, dan frekuensi munculnya si 9 ini harus sama ya teman-teman ya. Harus sama. Karena kan kondisinya itu adalah tidak memiliki modus. Ya udah, kalau gitu kita tebak-tebakan kasar aja ya. A itu pasti 2 ya, di sana pasti 2. B dan C supaya berjumlah 3 maka di sini 5 di sini 5 dan D itu pasti 9 ya. Kalau kita ngelihat di sini berarti 2-nya muncul 3 kali, 5-nya juga muncul 3 kali, 9-nya juga muncul 3 kali. Artinya mereka bertiga itu memiliki frekuensi yang sama, yaitu adalah 3. Nah, kalau kita udah tebak-tebakan, kita langsung masukin ke soal ya. A-nya 2, ditambah B-nya 5 gitu ya, per C-nya itu 5 ditambah D-nya 9, artinya kalian akan dapat 7 per 14, dan 7 per 14 itu dikecilin jadi 1/2. Oke, jadi jawabannya betul banget ya, jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, mantep ya, udah pada dapet nih jawabannya. Lanjut lagi, nomor 2. Nah, nomor 2 ada yang udah coba belum nih ya? Kira-kira yang mana guys jawabannya? Itu masih ada sekumpulan data, kemudian kita disuruh analisis kira-kira ada berapa ya pernyataan yang benar. Nah, ini boleh teman-teman coba ya. Nah, ini ada yang sudah dapat kira-kira yang mana jawabannya ya guys ya. Oke, nah ini kita sambil bahas ya, sambil kalian coba, sambil kita bahas aja. Jadi tentu saja ini ada sebuah kumpulan data dan datanya ini adalah data tunggal ya. Jadi data tunggal dan itu relatif mudah untuk kita kerjain. Nah, tapi kalau misalnya ada bentuk kumpulan data kayak gini,
Coba deh kalian perhatiin ya, datanya itu sudah urut belum teman-teman? Iya, datanya sudah urut? Ya, ini datanya sudah urut ya. Maksudnya adalah kalau misalnya datanya sudah urut ya itu oke, itu bagus, soalnya baik gitu ya. Tapi kalian harus hati-hati nih. Kalau misalnya kalian dapat kumpulan data yang tidak urut, itu sebaiknya kalian urutin gitu ya. Apalagi ada pertanyaan terkait median kayak gini. Nah, mediannya tuh harus dicari ketika datanya itu sudah berurutan. Ini sepele ya, tapi itu penting. Oke, kita langsung mulai ya. Rata-rata. Rata-rata pasti teman-teman udah pada bisa ya. Rata-rata itu artinya kita tinggal tambahin aja semuanya. 15 tambah 25. Nah, itu karena 25-nya itu munculnya dua kali ya. Boleh kan ditulis 2 kali 25 guys? Ya. Terus ditambah 30, ditambah 40, ditambah 45. Nah, ini sekalian ya. Ada yang bisa bantu aku nggak hitung ya? Itu totalnya berapa guys? Mm-mm. Oke, 290 ya. Kalau bawahnya itu adalah jumlah datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya datanya ya guys ya. Berarti kalau datanya ada 8 ya udah. Nah, sekarang 290 tinggal kalian bagi dengan 8 ya. Itu nanti kalau kalian hitung betul ya, harusnya jawabannya ada di 36,25. Nah, itu adalah rata-ratanya. Oke, sekarang adalah mediannya ya. Kalau mediannya ada di mana nih? Biasanya kalau misalnya datanya sederhana kayak gini, aku ngelihatnya langsung di datanya aja guys, gitu ya. Jadi kalau misalnya median, itu kan selalu di tengah-tengah nih. Berarti aku cari dulu yang ada di tengah-tengah itu yang mana ya? Biasanya aku bakal coret-coret ujung-ujungnya gini, sampai nanti ke sisa dua angka ini ya. Berarti yang kesisa itu adalah data untuk menentukan Q2-nya atau mediannya. Mediannya adalah 30 ditambah 40 bagi 2 ya. Nah, 70 per 2 ya, 35 teman-teman. Jadi ini adalah 35. Ini, oh enggak, sorry ya. Mediannya adalah 35. Terus dia nanya apa lagi ya? Kita kelarin dulu deh. Jangkauan ya. Jangkauan. Ada yang tahu nggak jangkauan itu apa guys? Nah, jangkauan ya. Jangkauan itu adalah nama lainnya tuh range. Nah, nilai dari jangkauan itu tinggal gini doang. Tinggal nilai tertinggi atau X max. Kita kurangi aja dengan X min ya. Nah, X max dikurangi X min. Ada yang bisa bantu aku nggak? Berapa nih jangkauannya berarti guys? X max dikurang X min. Gampang kan? Jangkauannya itu adalah 60 dikurangi 15. Oke, berarti jangkauannya itu adalah 45. Nah, kayaknya itu aja deh yang dibutuhin ya. Nah, setelah kita cari semua yang dia tanyakan, kita analisis ya. Analisisnya juga pelan-pelan aja. Yang pertama, rata-ratanya lebih dari 35. Benar apa salah, guys? Rata-ratanya benar, rata-ratanya adalah lebih dari 35. Itu adalah pernyataan yang betul ya, karena kita dapat rata-ratanya 36,25. Oke, yang kedua, median kumpulan data tersebut kurang dari rata-ratanya. Betul atau enggak ya? Mediannya kurang dari rata-ratanya. Ya, betul ya. Kita dapat mediannya tadi 35 soalnya. Dia kan nilainya lebih kecil ya dari 36,25. Oke. Yang ketiga adalah jangkauan kumpulan data tersebut lebih dari rata-ratanya. Nah, jangkauannya tadi 45, rata-ratanya juga 36,25, artinya lebih ya. Jadi dia adalah pernyataan yang betul juga. Jangkauan kumpulan data tersebut lebih dari dua kali modusnya. Oke, kira-kira yang jadi modus siapa ya guys ya? Ada yang tahu yang jadi modusnya siapa nih? Oke, yang jadi modusnya itu adalah 25. Kenapa 25? Karena yang paling sering muncul itu 25. 25 itu yang munculnya dua kali. Sedangkan kalau kamu lihat yang lain itu munculnya cuma satu kali ya. Jadi data yang sering muncul itu adalah 25. Artinya kalau misalnya dia tanya dua kali modusnya ya 50 nggak sih? Dua kali 25 aja kan? Kalau dia bilang jangkauannya lebih dari dua kali modusnya, ya salah dong, karena jangkauannya itu cuma 45. Jadi tidak lebih dari 50. Nah, artinya ada berapa ya teman-teman ya pernyataan yang benar. Kalian bisa pilih yang D, karena hanya ada tiga pernyataan yang betul. Satu, dua, dan
3. Oke ya. Nah, itu bagus banget. Nah, nomor 3, itu sama ya caranya ya. Nggak akan aku bahas di kelas. Tapi kalian bisa coba sendiri dan aplikasikan penjelasan aku tadi gitu ya. Oke, kalau gitu kita skip aja nih yang nomor 3. Kita ke nomor 4 dulu guys ya. Nah, nomor 4 itu sambil aku bacain soalnya, kalian boleh sambil coba juga. Jadi ada rata-rata berat badan sekelompok atlet yang terdiri dari 12 orang meningkat sebesar 1,5 kilogram. Setelah salah seorang atlet yang memiliki berat badan 72 kilogram digantikan oleh atlet baru yang bernama Budi, manakah hubungannya betul antara P dan juga Q-nya ya? P-nya itu menyatakan berat badannya Budi dan Q itu adalah 90 kilo. Dari soal ini udah jelas ya, kalian harus mencari berat badannya si Budi itu berapa gitu. Oke, ada nggak yang udah dapet jawabannya ya teman-teman ya? Nah, kalau udah ada yang dapat jawabannya, itu boleh banget di-share ya, tapi kita akan bahas. Jadi ini adalah tipe soal statistika yang dikemas dalam bentuk cerita, dan kalian harus menggunakan informasi pada cerita itu untuk menganalisis hubungan antara P dan Q-nya. Nah, lagi-lagi, kalau misalnya ada cerita kayak gini, kita coba eh, apa namanya explore dulu nih informasi yang dikasih tahu sama ceritanya. Oke, ini aku pindahin ke sini ya. Oke, kita mulai bahas. Jadi di dalam soal ini ada beberapa informasi. Yang pertama itu adalah, nah dia bilang rata-rata gitu ya, sekelompok atlet itu meningkat sebesar 1,5 kilogram. Oke, berarti itu adalah peningkatannya nggak sih guys? Ya, jadi kalian bayangin nih, ini ada rata-rata yang lama gitu ya. Terus ada rata-rata yang baru. Nah, jadi dari rata-rata yang lama ke rata-rata yang baru itu terjadi peningkatan rata-rata di mana peningkatan rata-ratanya itu adalah sebesar 1,5 kilogram. Ya, jadi 1,5-nya itu bisa kalian lihat sebagai perubahan rata-ratanya. Ya, karena dia bilang meningkat sebesar 1,5 kilo. Artinya rata-ratanya ya bertambah 1,5 kan. Artinya selisihnya atau perubahannya itu adalah di 1,5 kilo. Oke, coba ya sampai sini dulu aman teman-teman. Bisa dibayangin si 1,5-nya itu adalah perubahan rata-ratanya? Mm-mm. Oke, bisa? Bisa ya. Kalau ada yang bingung, tanya aja. Terus, dia bilang, sekelompok atletnya itu terdiri dari 12 orang. Nah, artinya kan N-nya ada 12 ya. Nah, terus si perubahan rata-ratanya itu ada alasannya kenapa itu terjadi ya. Kira-kira terjadinya tuh kenapa? Karena kamu bayangin nih, ada seorang atlet. Nah, ini atlet lama nih ceritanya ya. Si atlet lama itu punya berat badannya 72 kilogram. Nah, ketika kita pakai si atlet lama, maka dihasilkanlah si rata-rata yang lama tentunya, ya kan? Terus, si orang yang lama ini kita ganti sama orang yang baru atau atlet yang baru, namanya adalah si Budi. Nah, ketika digantikan dengan si Budi, gitu ya, dengan titik-titik kilogram, berat badannya kita belum tahu, maka muncullah si rata-rata yang baru. Iya, orang lama, orang baru ya, atlet lama, atlet baru gitu. Nah, kita mau cari si berat badannya Budi itu berapa. Gimana ya caranya ya? Caranya adalah kita manfaatin aja guys, apa namanya informasi dari perubahan rata-ratanya. Nah, perubahan rata-rata itu gimana ya? Perubahan rata-rata itu kan delta X bar. Delta X bar itu pasti adalah rata-rata yang apa namanya karena dia meningkat ya kondisinya ya berarti rata-rata yang baru setelah ketambahan budi gitu ya kita kurangi aja sama rata-rata yang lama gitu teman-teman ya terus kalau misalnya udah kayak gini kita coba susun lagi deh kalau misalnya rata-rata yang baru itu cara nyusunnya gimana pakai rumus rata-rata ya rumus rata-rata itu kan berarti adalah X jumlah jumlah yang lama gitu ya. Terus habis itu dibagi dengan jumlahnya tetap ada 12 ya.
Karena cuma ganti orang. Jadi kalau misalnya awalnya itu ada 12, orangnya diganti sama Budi ya tetap jadi 12 kan diganti orangnya kan. Nah, terus kalau misalnya yang lama, aku salah tulis ya, ini harusnya yang baru ya, yang baru. Nah, terus kalau ini jumlah berat badan dari semua atlet yang lama dibagi juga sama 12. Nah, itu kan ya. Jadi kalau misalnya kita ingat X bar itu kan X bar itu adalah sigma X per N. Nah, kita lagi pengen modelin satu-satu. Kalau X bar baru, itu berarti adalah jumlah nilai yang baru dibagi 12. Kalau misalnya X bar yang lama, berarti dia adalah jumlah nilai yang lama dikurangi dengan 12. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dari sini, kita modelin lagi nggak sih? Kita ekstrak lagi. Ini sebenarnya terlalu detail, tapi ya ini biar kalian dapetin idenya ya. Jadi, kalau misalnya total berat badan yang baru itu gimana sih Kang hitungnya? Berarti kan dia adalah total dari 11 atlet. Ini kan totalnya ada 12 nih. Kamu bayangin ada 11 atlet yang nggak disebutin di soal. Mereka punya berat badan di total semua. Terus ditambah sama berat badannya si Budi, ya kan? Kan yang baru nih. Jadi orangnya udah si Budi kan. Nah, dibaginya mah 12 kan 12 orang, ya kan? Nah, dikurangi dengan X yang lama. Artinya apa, guys? Artinya, kalian bayangin ada 11 orang atlet yang nggak disebutin di dalam soal. Nah, tapi ini tuh adalah kalau misalnya yang lama itu ada sih atlet yang lama tadi kan. Nah, yang dikeluarin tadi, yang berat badannya dikeluarin tadi gitu ya. Jadi, kita bakal taruh di sana, terus per 12 lagi. Nah, karena penyebutnya udah sama ya, kita bisa gabungin kan? Nah, berarti kalau misalnya kalian gabungin, ini kalian bayangin aja ya, ini kalau dikurang ini kan habis ya. Nah, jadi sisanya apa guys? Jadi sisanya adalah si berat badannya Budi dikurangi sama berat badannya orang yang lama. Gitu ya. Jadi di sini kita akan dapat berat badannya Budi dikurangi sama berat badan si atlet yang lama itu yang dikeluarin. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, idenya adalah dari sini. Ya, setelah dari sana, kalian modelin aja. Kalian bongkar rumus rata-rata. Pakai kayak gini, pakai kayak gini. Gitu ya. Nah, terus abis itu, kalian bayangin. Jumlah jumlah berat badan yang baru itu diperolehnya gimana ya caranya ya? Ya, total berat badan dari 11 atlet ditambah berat badannya Budi kan? Nah, kalau misalnya yang lama gimana? Berat badannya 11 atlet ditambah sama berat badan atlet yang lama yang mau dikeluarin. Gitu kira-kira teman-teman ya. Nah, jadi nanti sisanya itu tinggal sih berat badannya Budi dikurangi berat badan yang lama per 12. Nah, itu adalah pemodelan untuk mencari si X bar-nya. Ya, nah, jadi ya udah kalau kayak gitu kita masukin ya perubahan rata-ratanya kan 1,5 nih. Berat badan budinya kan mau kita cari. Terus berat badan atlet yang lama itu adalah 72 kilo yang mau kita keluarin nih. Nah, terus abis itu per 12 deh. Nah, kalau udah kayak gini, kelihatan ya, kita kaliin silang aja guys. Nah, kalau dikaliin silang, berarti kan jadi 1,5. Iya, dikali sama 12 ya. Nah, itu adalah X Budi atau berat badannya si Budi dikurangi dengan 72. Oke, itu 18 ya. 1,5 dikali 12 itu harusnya betul. Dia adalah 18. Nah, berarti coba deh kalian hitung. Berarti berat badannya Budi itu berapa kilo ya? Oke, nah ini atletnya berat juga ya. Dia berat badannya si Budi itu ternyata adalah 18 ditambah dengan 72 atau berat badannya itu adalah 90 kilogram ya. Itu dia adalah berat badannya si Budi. Nah, berarti kita bisa tahu, oh nilai P itu berarti karena P itu menyatakan berat badan Budi, berarti 90 kilo. Nah, kalian pilih opsi yang mana nih? Kalau kondisinya kayak gini ya, kalian akan pilih opsi yang Oke, pilih opsi yang C. Betul banget, karena sama antara nilai P dan nilai Q-nya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, coba deh bisa dibayangin nggak dari cerita yang nomor 4 ini? Ada yang mau tanya dulu? Mm-mm. Aman? Atau kalau masih ada yang bingung boleh ditanyain ya. Oke, jadi bangun dulu bentuk
bentuk apa ya, bentuk logiknya gitu atau logikanya gitu ya. Mulai dari sini gitu kan. Terus abis itu kalian modelin aja, terus dibongkar-bongkar gitu ya. Terus abis itu nanti sampai dapet bentuk yang sederhana. Kalau bentuknya udah sederhana, baru deh kalian masukin angkanya. Oke, rumus cepatnya nggak ada, tapi dengan mengerjakan soal ini, kalian tuh jadi bisa inget aja gitu ya. Jadi ingetnya gini teman-teman, karena dia itu konteksnya itu adalah pergantian orang atau pergantian sesuatu, gitu ya, pergantian. Jadi kayak misalnya awalnya A, kalian ganti sama B. Jadi diganti ya, bukan ditambah atau dikurangi ya, diganti. Berarti kalau misalnya diganti, itu kalian bisa langsung ke sini aja, ya. Nah, gitu. Jadi bisa langsung ke sana. Kalau kalian udah ngerti, oh nih konteks ceritanya nih ada pergantian nih dari A jadi B gitu kan. Berarti ya udah, kalian langsung ke sini aja. Nah, tadi kenapa aku jabarin ini? Karena aku mau tahu, mau kasih tahu kalian asalnya itu dari mana. Tapi kalau misalnya mau langsung ke sini, itu boleh banget teman-teman ya. Nah, aku tunjukin deh satu soalnya lagi. Itu ada di nomor eh nah, nomor 13. Ya. Nomor 13 itu konteksnya tuh mirip sama si Budi tadi ya. Nah, sekarang tugasnya kalian deh buat dicoba ya. Kira-kira nomor 13 itu kalian coba dulu hasilnya berapa. Mm-mm. Delta X bar-nya itu adalah perubahan rata-ratanya. Jadi rata-ratanya itu berubah seberapa banyak gitu. Iya, itu adalah akibat dari pergantian orang tadi. Nah, oke, udah ada yang ketemu satu orang nih, 81. Yang lain gimana, teman-teman? Ini tinggal kalian aplikasiin aja yang tadi ya. Oke, yang lain aku masih tunggu ya, mungkin 1 menit deh. Nah, udah pada bisa kan teman-teman ya? Jadi, kalau ketemu soal kayak gini, itu nggak usah bingung, nggak usah panik, karena kalian udah tahu cara mainnya. Cara mainnya, karena ini adalah pergantian sesuatu A menjadi B, maka langsung aja perubahan rata-ratanya tadi adalah X yang baru gitu ya, dikurangi sama X yang lama, terus tinggal kalian bagi sama N-nya deh. Nah, itu betul ya. Jadi nanti nilai P-nya itu yang betul adalah 81. Jadi nanti hubungannya itu P-nya lebih besar daripada Q-nya. Pasti ingat ya, makanya kenapa aku jabarin tadi gitu ya, agak panjang supaya kalian itu keinget logikanya gitu. Jadi keinget jalannya tuh harus dimulai dari mana gitu ya. Oke, sip, itu dia nomor 4 ya. Jadi udah pada bisa, kita lanjut lagi berarti ya. Nomor 5 nih teman-teman. Nah, nomor 5 itu ada seorang siswa, dia itu sudah mengikuti 6 kali ujian. Nilai untuk 5 ujian pertamanya adalah sekian, 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 gitu ya. Jika semua nilai ulangan berupa bilangan asli yang tidak lebih besar daripada 10, dan rata-rata dari 6 kali ujian tersebut lebih kecil dari mediannya, maka banyak kemungkinan nilai ujian yang terakhir adalah berapa? Oke, ini udah ada yang coba belum teman-teman? Oke, kalau ketemu soal nomor 5 kayak gini gitu ya, memang sih aku mengerti banget ya kalau misalnya statistika ketemu soal yang bentuk tabel aja kita kadang mager gitu ya ngerjainnya. Ini dalam bentuk cerita gitu dan harus bisa kita selesaikan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, jadi ya memang tantangan terbesarnya itu adalah kalian harus mau membaca dan coba simak gitu ya cerita di dalam soalnya. Oke, jadi ada yang dapat A tapi ragu. Oke, ada yang dapat A juga. Nah, kita akan coba bahas ya, kira-kira kalau soal nomor 5 ini emang ngerjainnya gimana sih gitu. Nah, kata kuncinya adalah kalian harus mau membaca ya dan mau mengeksplor informasi dari soalnya. Nah, ini bisa sambil kalian coba ya guys, sambil aku bahas juga.
Oke, jadi ada siswa nih, dia ikut 6 kali ulangan ya. Tapi di dalam soal cuma dikasih tahu 5 kali aja ulangannya. Ada 4, nilainya 4, terus 5, terus 6, terus 8, sama 8. Ya, ini adalah jumlah, apa namanya, data 5 kali ulangannya dia. Nah, kemudian abis itu kan dia tuh sebenarnya 6 kali ujian ya, tapi kita nggak tahu nih data ke-6 atau ulangan dia yang ke-6 itu berapa kali sih, gitu ya. Nah, terus dia ngasih tahu apa lagi ya? Nah, dia ngasih tahu nilainya itu range-nya itu adalah bilangan asli. Masih inget kan? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari satu, guys. Jadi, range dari nilai orang ini itu dari 1 sampai 10. Ya, nggak bisa lebih gede dari 10 atau lebih kecil dari satu. Itu aja range dari nilainya. Nah, kemudian rata-rata dari 6 ujian tersebut, nah kita tulis dulu tuh rata-rata dari 6 ujian. Berarti dari 6 kali ujian, itu kata soal lebih kecil ya daripada mediannya. Nah, kira-kira kalau kayak gini, maka banyaknya kemungkinan dari nilai ujian terakhirnya itu adalah berapa? Oke deh, kalau kayak gitu kita akan coba kerjain ya buat yang nomor 5 ini. Nah, beberapa udah dapet jawabannya adalah yang A. Mari kita cek ya. Nah, jadi kalau gitu kita akan susun karena dia itu ngomongin rata-rata dari 6 kali uji ya. Coba, kalau kalian susun jadi gimana guys? Ya, berarti kan itu X bar ya. X bar sama dengan, nah total nilai untuk dia 6 kali ujian kan. Nah, terus habis itu dibagi dengan 6, karena dia kan ujiannya 6 kali. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi, total nilai dari 6 kali ujian tuh sama aja kayak apa? Total nilai dari 6 kali ujian itu kan sama aja dengan total nilai dia dari 5 kali ujian ditambah sama sebuah nilai yang kita belum tahu itu berapa. Kita misalin aja jadi X ya. Nah, itu berarti kamu bisa tulis 4 tambah 5 tambah 6 tambah 8 tambah 8 gitu kan. Terus tambah X. Nah, X itu adalah nilai ulangan dia yang ke-6 yang kita nggak tahu berapa nilainya. Nah, coba ya, ada yang bisa bantu nggak? Itu kalau misalnya ditambahin berapa ya guys hasilnya ya? Oke, 4 tambah 5, 9. 9 tambah 6, 15. 15 tambah 16. Itu harusnya 31 ya. Oke, nah berarti kan 31 ditambah X per 6 ya. Nah, ini adalah si rata-rata dari 6 kali ujiannya. Nah, rata-rata dari 6 kali ujiannya itu, dia bilang lebih kecil daripada mediannya. Nah, berarti mediannya berapa? Kita belum tahu ya nilai mediannya berapa ya. Nah, jadi ini adalah yang jadi challenge-nya atau yang jadi tantangannya, karena kita nggak tahu nilai X-nya itu berapa, dan kita nggak tahu mediannya itu berapa. Jadi, oke, mediannya berapa? 7. Nah, mediannya itu kan diperoleh dari mana? Dari data 6 kali ujian ya. Nah, jadi tuh masalahnya gini guys, kan dia data ujiannya tuh yang dikasih tahu baru 5 aja nih. Tapi kita mau cari median dari 6 data ya. Berarti kalau misalnya 6 data, kita harus agak gacha nih nentuin X-nya ada di mana ya. Kan X itu bisa macam-macam ya. Bisa di sini gitu kan, bisa di sini, bisa di sini, bisa di mana-mana kan. Nah, jadi kita ambil beberapa kemungkinan ya. Oke, kemungkinan yang pertama, gimana kalau si orang ini itu dapat nilainya itu adalah kurang dari sama dengan 4 atau kurang dari 4 gitu ya. Berarti kalian nyusunnya nanti gimana? X-nya ada di sana, terus di sini 4, di sini 5, di sini 6, 8, 8 gitu kan. Median tuh bisa macam-macam. Kalau aku taruh X-nya di sini, ya kan? Berarti yang jadi nilai tengahnya itu kan berarti ini dong, 5 tambah 6 dong. 5 tambah 6 itu 11. Berarti kalau misalnya 11, ya 5 tambah 6 bagi 2 ya. 11 bagi 2 itu 5,5. Nah, ini adalah kemungkinan yang pertama. Ya, ada lagi nggak Kak kemungkinan yang lain? Banyak ya. Gimana kalau misalnya kemungkinan yang kedua, kita bayangin kalau nilai X saya itu adalah 5 deh.
Ya, nilai X-nya adalah 5. Berarti kamu nyusunnya gimana sekarang? 4, gitu ya, 4. Terus di sana misalnya X, 5, 6, 8, 8 gitu ya. Jadi kamu misalin si X-nya itu soalnya 5. Kan 5-nya ada di sini ya. Nah, ternyata kalau misalnya kondisinya kayak gini, mediannya berapa? Mediannya itu adalah 5,5 juga nih ya. Nah, karena itu 5 tambah 6 bagi 2 kan, jadi 5,5 juga. Oke, lanjut lagi. Gimana kalau misalnya X-nya itu adalah apa nih guys? Misalnya X-nya itu adalah 6 gitu ya. Kalau misalnya X-nya adalah 6, nyusunnya jadi gimana? 4, 5, 6, X, 8, 8 gitu ya. Nah, kalau misalnya X-nya itu 6 kan 4, 5, 6 itu 6 juga ya, 8, 8. Berarti kalau ini kalian dapat mediannya berapa? Mediannya adalah 12/2 ya, atau mediannya itu adalah 6. Nah, terus ya udah kalian lanjutin lagi gitu ya, kan 6 bisa. Nah, ini minusnya tuh kalau kayak gini kita harus lihat satu-satu ya. Pertama kalau X-nya 7 deh. Kalau X-nya 7 jadi gimana guys? 4, 5, 6 gitu ya. Berarti X-nya di sini, 8 di sini, 8 di sini. Berarti kalau misalnya kalian taruh itu 7 nilainya dia, berarti kan bakal kayak gini ya. Berarti rata-ratanya berapa? Sorry, mediannya berapa? Mediannya itu adalah 13/2 nggak sih? 13/2 itu sekitar berapa ya? 6,5 bukan guys? 6,5 ya. Nah, itu kalau misalnya 7. Terus kalau misalnya yang lain Kak, misalnya apa? 8 gitu ya. Kalau misalnya 8 kalian nyusunnya 4, 5, 6. Itu berarti 8, 8, 8. Nah, kalau misalnya kayak gini, berarti yang jadi mediannya kan ini ya. Berarti mediannya itu adalah 14/2, 7, ya kan? Belum selesai ya, karena masih ada kemungkinan yang lain. Yang lain itu adalah kalau misalnya X-nya itu kalian bayangin lebih dari 8 berarti. Kalau lebih dari 8 berarti posisinya pasti di mana? 4, 5, 6, 8, 8. Nah, berarti posisi X-nya itu ada di sini nggak sih? Nah, kalau ada di sana, berarti yang jadi mediannya itu adalah ini, guys. Nah, berarti mediannya itu adalah 14/2 bagi sama dengan 7. Oke ya, sebenarnya ini soal yang salah satu soal yang agak panjang cara buat ngerjainnya. Nah, tapi ya kira-kira kita bisa lihat bahwa untuk mencari mediannya itu banyak sekali kemungkinan ya teman-teman. Tergantung si orang ini itu dapat nilainya tuh berapa gitu ya. Nah, terus setelah kayak gini, kita kan bisa analisis ya. Berarti kalau misalnya kita mau analisis, kita balikin lagi ke soalnya tadi ngomong apa. Nah, oke. Kenapa? Dapatnya 189, X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, oke. Sekarang kita coba uji ya. Berarti kalau misalnya kita uji, nah kan ini mediannya ada yang 5,5 ya. Berarti kalau misalnya mediannya 5,5, tadi soalnya bilang apa? X bar-nya itu lebih kecil daripada mediannya. Berarti kita bakal nemu gini guys. 31 ditambah X per 6 itu lebih kecil dari 5,5. Ya. Artinya lagi, 31 ditambah X itu lebih kecil dari 5,5 ditambah 6. Berapa? 5,5 dikali 6 itu harusnya 33 ya. Artinya X-nya lebih kecil dari 33 min 31 itu 2 ya. Berarti nilai X-nya itu kurang dari 2. Nah, X yang kurang dari 2 itu siapa guys? X yang kurang dari 2 itu adalah 1 aja ya. Karena kan dia maunya bilangan asli. Berarti ya 1 aja yang mungkin. Gitu ya. Nah, berarti ini udah kita cek, jadi ceknya sekali aja ya untuk nilai median yang sama. Nah, terus abis itu yang 6 mungkin nggak ya? Kita coba ya untuk kemungkinan yang kedua, itu kalau mediannya 6. Berarti sama, 31 tambah X per 6 itu kurang dari 6. Artinya 31 tambah X itu kurang dari
36 ya. Artinya nilai X-nya itu kurang dari 36 min 31 itu berapa ya? 36 dikurangi 31 itu adalah 5 ya, teman-teman ya. Berarti nilai X-nya itu kurang dari 5 dong. Berarti kalau misalnya X-nya kurang dari 5, itu mungkin nggak ya, teman-teman ya? Berarti X kurang dari 5. Berarti kalau X-nya itu kurang dari 5, ada apa aja dong? Ada 1, terus oh iya ya benar kan? Kurang dari 5 itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4 ya. Nah, 1, 2, 3, 4. Berarti kalau misalnya kayak gini, di dalam datanya itu kan dia udah ngomong 4, 5, 6, 8, 8. Berarti, kayak bentar ya, kalau misalnya X kurang dari 5, mungkin nggak ya? Oke, kita coba lanjut deh ke kemungkinan yang lain. Berarti kalau kemungkinan yang lain itu adalah berapa nih? Kalau X, bentar ya, kalau misalnya X-nya itu 5, X-nya kurang dari 5 ya. X-nya kurang dari 5, betul ya? Hmm, oke, nah ini harusnya kalian bisa lanjutin sih. Kalau misalnya yang ketiga gitu ya, 31 ditambah X per 6 itu kurang dari, berarti sekarang 6,5 gitu ya. Berarti kalau gitu berapa nih? 31 tambah X kurang dari 6,5 kali 6 tuh berapa ya? 6,5 kali 6 itu adalah, coba kita hitung dulu ya, 6,5 dikali 6. Nah, 39 ya. Berarti kalau kayak gitu, nilai X-nya itu adalah kurang dari 39 min 31 tuh 8 ya. Kurang dari 8. Nah, terus kalau kita coba lihat lagi, nah, coba lihat lagi deh ya. Berarti kalau yang keempat, itu 31 tambah X per 6 ya, kurang dari 7 berarti terakhir ya. 31 tambah X-nya kurang dari 42. Nah, berarti X-nya kurang dari berapa tuh? 42 dikurangi 31. Oke, kurang dari 11 ya. Nah, X-nya kurang dari 11 nih. Berarti kalau misalnya X-nya kurang dari 11, mungkin nggak guys? Kalau misalnya X-nya kurang dari 11. Oke, bentar ya. Ini agak mikir nih. Ini kan X-nya 11. Berarti kalau misalnya kurang dari 11, itu yang mungkin adalah apa aja? 8, 9, 10 ya. Mungkin sih ya. Ya 8, 9, 10. Kalau misalnya X-nya kurang dari... Oh, bentar ya. Nah, harusnya setelah sampai sini kita coba gabungin kali ya. Gabungin semua yang kita dapetin ya. Berarti kalau kita dapetin itu, pertama adalah 11, dia kurang dari 11. Terus habis itu ada yang 8, dia kurang dari 8. Terus habis itu ada apa lagi? Kurang dari, bentar ya, kurang dari 2, sama kurang dari 5. Berarti 5 itu kan ke sana ya. Terus kalau misalnya 2 itu di sini. Nah, gini nggak sih? Ya, terus kalau misalnya kalian perhatiin, berarti kira-kira yang kena semuanya tuh di mana guys ya? Kalau misalnya X itu kan dia selalu di satu ya. Berarti kalau misalnya di satu, satu di sini. Hmm, gimana nih guys ya? Aku juga bingung. Pertama, X-nya udah dapet nih syarat-syaratnya. Oke, coba rata-ratain Kak. Apa ya tuh yang dirata-ratain? Nilainya? Aku dapetnya 4 kemungkinan, tapi dari nilai median 5 ujian, Kak, bukan 6.
Nah, itu ya, karena kalau misalnya 6 kali ujian, ini rasanya gacha deh. Kita nentuin mediana nggak tahu ada di mana ya, teman-teman ya. Oke, iya nih, karena kalau misalnya median dari 6 data, gitu ya, artinya banyak sekali kemungkinannya. Yang pertama, untuk kemungkinan ini, gitu ya, nilai X-nya ada di sana, berarti kita nanti dapatnya ini, gitu kan. Kalau misalnya dia itu 6, nanti kita dapatnya kemungkinannya ini. Terus kalau misalnya dia itu kurang dari 8, ya gimana kalau misalnya kita buatin deretnya kan, maksudnya garis bilangannya tuh kayak gini ya. Nah, jadi aku juga agak bingung nih, kalau nentuin mediannya dari sini ada berapa kemungkinan ya. Soalnya bikin hilang arah, atau mungkin ada yang salah dari sesuatu di soalnya ya, aku juga kurang tahu nih. Kayak bentar ya, aku agak bingung guys, bentar, mikir dulu mikir. Dia kan 6, berarti syaratnya 6. Nah, itu oh, bentar ya. Berarti coba. Tadi kita dapatnya, bentar ya, kan dia 6. Berarti, oh, kita udah masukin X-nya belum tadi ya? Oke, kita belum masukin X-nya ya. Kalau kita masukin X-nya, oke. Tunggu bentar ya guys, bentar. Nah, jadi kalau misalnya kita pakai yang 5,5, terus kita masukin ke sini, berarti kalau kita masukin 5,5, nah berarti ini kan ada. Kalau kita masukin 6, berarti maksudnya tuh X-nya 6. Tapi kalau misalnya masukin 6, terus dia nggak memenuhi, nggak bisa. Kalau kita masukin 6,5, nggak memenuhi juga nggak bisa. Terus, kalau kita misalnya masukin 8, nah oke, aku kayaknya tahu deh kita kurangnya di bagian mana. Jadi gini teman-teman. Nah, bentar ya. Nah, ini sebenarnya agak ribet, tapi kita coba perbaikin ya. Nah, jadi karena kita tuh sebenarnya tadi caranya tuh udah betul ya. Jadi cara kita udah betul. Nah, buat yang ini kita udah benar. Nah, ini kita udah benar. Terus, abis itu, buat yang kedua, itu kita kurang. Karena kan kita itu memasukkan atau mengasumsikan nilai X-nya tuh 5 ya. Jadi kalau misalnya kita mengasumsikan nilai X-nya 5 di bagian sini, itu harus kita tambahin lagi si 5-nya gitu ya. Karena kan kita mengasumsikan nilai dia 5. Ya, jadi kurang di bagian sini deh kayaknya ya. Kalau misalnya kayak gini lebih masuk akal nggak, guys? Dia kan 36/6 kurang dari 6. Berarti 6 kurang dari 6. Ini masuk akal nggak? 6 kurang dari 6 itu pernyataan yang benar apa yang salah? Nah, ini pernyataan yang salah ya. Karena kan 6 itu nggak lebih kecil dari 6 ya. Nah, ini salah. Berarti kalau salah, artinya dia itu tidak mungkin guys gitu ya. Jadi X sama dengan 5 itu tidak mungkin gitu. Jadi kita mau analisis pernyataan ya. Terus buat yang ketiga itu juga caranya sama. Kita itu kurang masukin X-nya. Coba deh kalian masukin X-nya itu 6. Berarti kalau misalnya kalian masukin X-nya itu 6, apa yang terjadi? 31 tambah 6 gitu ya, per 6 kurang dari 6,5. Oke, berarti kalian dapat 37. 37/6. 37/6 berapa ya? 37/6 itu 6, sekian lah ya. Oh, 37/6 itu adalah 6,12. 6,12 kalau dia bilang lebih kecil dari 6,5, benar apa salah? Oke. Hmm, benar ya? 31 ditambah 6, 37. 37 dibagi 6, 6,16. Nah, ini kalau misalnya kita masukin, terus kurang dari 65, ini kayaknya benar ya. Nah, berarti dia benar dong. Berarti kalau misalnya dia benar, si nilai X sama dengan 6 itu adalah mungkin yang 6,5 itu X-nya bukan 7 ya. Oh iya, ya, benar, benar. Aku salah ya, guys. Berarti, bentar nih, aku pusing lihat catatannya ya. Berarti ini, itu kan yang tadi, yang 6.
Berarti kalau yang 6 nih salah. Berarti ini salah ya? Ini salah, ya kan? Terus kalau misalnya yang tadi, kita masukin 5. Kalau kita masukin 5 juga salah. Kalau kita masukin 6, berarti dia bukan 6 ya. Dia adalah kurang dari 6. Berarti kalau misalnya kurang dari 6, berarti kan salah juga ya, karena 6,17 itu nggak lebih kecil dari 6. Berarti dia salah juga. Nah, terus kalau kita masukin 7, nah berarti kalau kita masukin 7 belum ya? Nah, ini tambahin sini aja, berarti 31 ditambah 7 per 6 kurang dari 6,5 ya. Berarti 38 per 6 itu berapa guys? Oke, 38 per 6. Berarti 38 per 6 itu oh, 66,3. 6,3 kurang dari 6,5. Betul nggak sih guys? Ya, berarti kalau misalnya betul, dia memenuhi dong. Waktu kita masukin X-nya itu 7, kan dia kurang dari 6,5. Kita masukin 7, berarti 38. 38 per 6 itu 6,3. Dia lebih kecil ya. Mm-mm. Jadi kalau misalnya dia lebih kecil, dia boleh dong. Dia benar ya. Oke. Terus kalau misalnya kita masukin X-nya 8, dia harusnya mediannya 7. Berarti kalau kita masukin 8, di sini ya, kita masukin 8, berarti 39. 39, kalau dibagi 6, itu berapa? 39 bagi 6, ya, 6,5. 6,5 kurang dari 7, berarti dia benar juga ya. Artinya 8 itu juga adalah sesuatu yang benar ya. Oke, terus yang terakhir itu kalau misalnya dia lebih dari 8, lebih dari 8 gimana tuh ya? Kalau lebih dari 8, oke, berarti kalau kayak gitu 31 tambah X per 6 lebih dari 8. Nah, berarti kita lihat aja kemungkinannya. Em, 31 31 tambah X lebih dari 48. Nah, ini kita tinggal ambil kemungkinannya aja sih, guys. Kalau 31 kalian tambah 9 aja kan, itu 40 ya. Masih oke. Kalau misalnya 31 kalian tambahin 10, itu masih 41. Jadi masih oke juga, gitu ya. Artinya kalau misalnya nilai X-nya itu lebih dari 8, artinya kan ada 9 sama ada 10 ya. Nah, ini juga adalah pernyataan yang benar. Nah, kalau gitu, sebagai kesimpulannya, berarti jawabannya apa aja nih? 9 sama 10 mungkin, ya kan? Terus apa lagi? 8 mungkin, ya kan? Terus, kalau misalnya kurang dari 4 tadi kan kita dapat satu ya, satunya mungkin. Ya, berarti, satunya mungkin nggak ya? Oh, yang satu kita cek lagi deh. Berarti kalau misalnya kurang dari 4 itu kan ada apa aja? Ada ada 4. Kalau masukin 4, 35 per 6. Bentar ya, 35 per 6. Itu 5,8, 5,8 itu nggak mungkin. Berarti 4 nggak bisa. Berarti kalau 4 nggak bisa, kita coba lagi 3 deh. Kalau 3 berarti 34 ya. 34 bagi 6. Oke, 5,6. 5,6. Nah, ini selalu salah. Jadi yang di bagian sini ini selalu salah. Itu nggak mungkin ya. Oke, jadi berapa guys? Yang benar itu adalah 7, 8, 9, 10. Ya nggak sih? 7, 8, 9, 10 ya. Nah, berarti kalau 7, 8, 9, 10 ada berapa kemungkinan? Hah? Satu salah? Oke, satu belum dicek lagi deh. Kalau satu, berarti kan nanti dia bakal jadi apa? 32 per 6 nih. 32 per 6 tuh berapa, guys? 32 per 6 itu kan 5,3. 5,3 itu 5,3 itu kalau dibilang, oh iya benar deh, kalau satu betul ya. Oke, satu benar, satu benar. Satu benar, tapi kalau 2, 3, 4 tuh salah. Ya, oke, ya udah. Berarti kalau gitu kesimpulannya adalah jawabannya nih. X-nya itu adalah 1, 7,
8, 9, 10. Ini ya. Oke, berarti kalau ini ada nggak? Oke, harusnya ada 5 kemungkinan ya. Oke, ada sih 5 kemungkinan. Nih jawabannya adalah yang C. Oke ya. Oke, jadi itu jawabannya. Em, ya, ini pembuat soalnya yang iseng ya. Ini caranya ribet banget, teman-teman. Oke, ini aku rangkum aja ya. Nanti bisa kalian terapihin. Intinya, itu adalah kalian modelin ini ya. Rata-rata apa namanya? Rata-rata dari 6 kali ujiannya kurang dari mediannya. Masalahnya, mediannya itu kan ada banyak kemungkinan. Jadi, kalian tuh harus menyusun mediannya itu dengan beberapa kemungkinan, gitu ya. Nah, yang pertama itu sebenarnya ada baiknya tuh kalian mencoba semua sih. Jadi ketika X itu kurang dari satu, terus X-nya ketika 2 gitu ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Tapi kan itu agak apa ya, agak menyita waktu ya. Ini sebenarnya soalnya agak menyita waktu sih. Jadi setelah kalian urutin datanya, kalian tentuin mediannya berapa gitu ya. Terus nanti dari sana kalian bikin nih pemodelan kayak gini. Oh, kan rata-ratanya kurang dari median. Terus kalian masukin DX-nya. Kalau misalnya satu bisa nggak gitu ya. Kalau misalnya dua benar nggak. Kalau misalnya tiga benar nggak. Kalau empat benar nggak. Nah, kalau dia pernyataannya itu benar, maka kalian bisa menyimpulkan bahwa dia adalah nilai X yang mungkin. Misalnya nih, ketika kalian coba X-nya 1, berarti kan kalian punya 31 yang ditambah 1/6. Ternyata setelah kalian coba, 32/6 itu nilainya adalah 5,3. Ternyata 5,3 itu kalau dibilang lebih kecil dari 5,5 kan benar ya? Nah, berarti satu itu benar. Sedangkan kalau misalnya kalian coba 2, Kak. Kalau 2 berarti kan 6 gitu ya. Berarti kalian punya 33 nih. 33 kalau misalnya dibagi sama 6, itu adalah di 5,5 guys. Nah, kalau kalian punya 5,5 kurang dari 5,5, itu adalah pernyataan yang salah kan? Artinya, X sama dengan 2 itu adalah nilai yang tidak mungkin atau tidak memenuhi. Ya, jadi setelah dapat model ininya, masukin nilai X-nya, gitu ya, masukin nilai X-nya. Gitu, teman-teman ya. Oke, nanti bisa kalian coba lagi ya. Kak, yang lebih dari 8 itu kok cara hitungnya beda ya, dikali silang gitu. Nah, oh yang kalau misalnya dikali 8 itu sebenarnya nggak beda sih. Ini mungkin biar kalian nggak bingung ya. Jadi sebenarnya caranya itu sama. Tapi kalau misalnya lebih dari 8 itu kan artinya ada 9 sama 10 ya. Jadi kalau misalnya ada 9 sama 10, itu caranya masih sama kok. Jadi kamu uji yang pertama itu adalah X-nya 9. Kalau kamu uji 9, nanti dia jadinya 40/6 kan. 40/6 itu nanti eh oh lebih dari 8 ya? Dia harusnya berapa sih? Yang terakhir itu kurang dari 7 dong harusnya ya. Nih sorry ini aku salah tulis. Dia harusnya adalah kurang dari 7. Nah, berarti kalau misalnya kalian punya 40 gitu ya, 40, terus habis itu dibagi sama 6, itu kan kalian dapatnya 6,67 nih. Nah, ini tuh kurang dari 7 guys, berarti X sama dengan 9 itu memenuhi gitu ya. Terus kalau kalian coba lagi misalnya 31 tambah 10/6 gitu ya, kan kalian nanti dapatnya 41/6 nih. 41/6 itu kalau kalian cek, itu dia adalah 6,8 dan 6,8 itu kurang dari 7. Jadi itu memenuhi juga X sama dengan 10-nya. Gitu ya. Oke. Nah, ini aku juga baru coba ngerjain jadi baru tahu ternyata secomplicated ini ya. Oke, nanti bisa kalian rapihin aja ya. Oke, nah udah selesai buat yang nomor ini. Oke, sekarang kita move on ya ke soal yang lain ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita move on. Itu nomor berapa sih? Oke, nomor 5 ya. Oke deh. Oke, nomor 5 ya. Udah, kita coba yang lain dulu nih. Oke, nomor 6. Oke, nomor 6 boleh ya teman-teman ya. Nomor 6 ini aku udah coba, dia nggak se-complicated tadi. Oke, tapi tetap harus sabar di bagian literasinya ya. Karena kalau nomor 6 itu intinya ada tabel, terus tabelnya itu ada 3 tabel. Kemudian kamu disuruh menganalisis gitu ya, kira-kira pernyataan mana aja yang betul. Oke, ada nggak yang udah ketemu guys nomor 6 ini ya?
Ada yang udah dapet jawabannya? Oke, nah ini kita coba bahas di sini ya. Oke, kalau yang nomor 6 ini, dia ada apa ya? Ada cerita. Nah, ceritanya itu kita coba modelin ke bahasa matematikanya ya. Bahasa matematikanya apa tuh? 3 kali rata-rata nilai kelompok 3. Nah, berarti apa tuh? 3 kali nilai rata-rata dari kelompok 3 kan? Nah, aku tulisin gini ya, kelompok 3. Itu ditambah 2 kali median dari kelompok 2. Nah, artinya disusun ke bahasa MTK-nya ya. Nah, terus kata soal itu tuh sama dengan apa, guys? Sama dengan 4 kali. Nah, 4 kali median gitu ya. 4 kali median gabungan dari kelompok 1 digabung sama kelompok 2 ditambah 1. Oke, ya. Itu adalah penyusunan bahasa cerita ke dalam bentuk ini. Nah, so far aman nggak cara nyusunnya ya? Ada pertanyaan dulu? Aman? Oke, aman ya teman-teman ya. Nah, kalau udah, sekarang tinggal kita cari semuanya deh, gitu ya. Di sini ada beberapa pernyataan. Pernyataan satu itu bilang kalau, nah ini agak kurang rapi dia nulisnya ya. Pernyataan satu itu dia nanya, itu ya, apakah nilai Z-nya itu min 4? Yang kedua, itu dia nanya, rata-rata dari si kelompok 3 itu kurang dari Z-nya, ya, kurang dari Z-nya. Terus yang ketiga itu median gabungannya, median gabungan kelompok 1 dan 3 adalah Z-nya. Oke, jadi semuanya tuh berhubungan sama Z ya. Sebenarnya siapa sih Z? Nah, Z itu kalau kalian perhatiin ada di sini, guys. Jadi kalian nggak tahu Z di situ berapa dan kita mau cari tahu. Gimana ya cara cari tahunya? Ya, pakai ini, pakai persamaan ini. Persamaan ini yang bakal ngebantu kalian buat dapetin si Z-nya. Oke, mari kita langsung susun ya. Oke, Kak, aku dapet yang A, tapi masa sih salah semua? Loh, emang kenapa kalau salah semua ya? Kalau pembuat soalnya iseng kan juga mungkin-mungkin aja kalau tidak ada pernyataan yang betul ya. Oke, sekarang kita akan mulai buat nyari dulu deh berapa sih memangnya rata-rata dari kelompok yang ketiga. Kita susun di sini ya. Berarti X bar dari kelompok yang ketiga itu nyarinya itu adalah rata-rata guys. Berarti 1 tambah 6 tambah 10 tambah Z gitu ya. Terus dibagi jumlah datanya berarti dibagi 4. Artinya kalian tuh punya 17 ya. 17 ditambah Z per 4. Nah, kita nggak bisa hitung ini. Iya, kita nggak bisa hitung ini ya. Jadi kita biarkan saja seperti itu. Nah, sekarang di sini guys, median kelompok 2. Nah, kelompok 2 kan datanya lengkap semua nih. Nah, coba ya, mediannya berapa guys dari kelompok 2 ini? Nah, mediannya itu adalah 7. Betul banget, karena tinggal dicari aja kan yang paling tengah. Ya, berarti itu adalah 7. Oke, berarti mediannya adalah 7 dari si kelompok yang kedua. Terus kayaknya kita butuh nyari ini deh. Nah, ini juga hati-hati nih. Kalau kalian ketemu kalimat median kelompok gabungan, artinya tuh maksudnya kelompoknya tuh kalian gabungin dulu, baru kalian cari mediannya. Atau kalau misalnya butuh modus, cari modusnya gitu ya. Intinya adalah gabungkan dulu guys, kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, jadi kalau kelompok 1 dan 2 itu digabungin, datanya tuh kita gabungin ya. Nah, ini bisa sambil kalian cek aja. 1, 4 ya. Nah, itu langsung aku urutin ya. 5, 6, terus 7-nya jadi ada 3 kali. Terus 8, sama ada 10-nya 2 kali ya. Nah, ini kalau aku ada salah nulis, kabarin aja. Dari sini, sama ya, buat nentuin median, itu coba kalian cek, kira-kira mediannya berapa, guys? Oke, ternyata mediannya itu adalah 7 juga ya, karena kan dapetnya dari 7 tambah 7 bagi 2. Berarti mediannya itu adalah 7 juga. Nah, berarti kelar ya, median dari kelompok gabungannya itu adalah 7. Nah, sekarang kita susun lagi. Berarti 3
dikali dengan rata-rata rata-rata yang tadi kita hitung, berarti dikali sama ini, kita taruh sini. Terus apalagi ditambah sama 2 kali mediannya kelompok 2 berarti 2 kali 7. Itu sama dengan 4 kali median gabungannya tadi dapat 7 ditambah 1 deh. Nah, sampai sini itu udah tinggal aljabarnya kalian ya. Oke. Berarti itu kalau misalnya 3, nah itu juga kali ini jangan salah ya. Itu adalah 3 yang dikalikan dengan 17 ditambah Z per 4, yang di sana itu adalah 14, yang di sana itu adalah 28 ditambah 1. Oke. Nah, berarti kalau kayak gitu, berarti 3 dalam kurung 17 ditambah Z per 4 gitu ya, sama dengan 29. Aku langsung kurangin sama 14 ya. Berarti dia adalah 15 ya guys ya, 15, 29. 15, terus di situ ada 3. Nah, ini pokoknya aljabar aja ya. 3, 17 tambah Z per 4. Nah, kalau ada bentuk yang kayak gini, biasanya aku kali silang. Jadi, 17 tambah Z-nya aku taruh sana tetap. 15-nya di sana, aku kalikan langsung sama 4, dan aku bagi dengan 3. Ya, semoga nggak ada yang bingung di step ini ya. Jadi, 4-nya aku taruh sana kali silang sama 15, terus aku langsung bagi 3. Nah, terus habis itu dia bakal jadi 17 ditambah Z, itu harusnya adalah 15 kali 4 itu 60. 60 dibagi 3 itu 20 ya. Artinya kalian dapet Z-nya berapa? Mm-mm. 3 ya. Oke, betul nggak ya? Z-nya 3 ya guys ya? Nah, setuju, setuju? Oke, Z-nya 3. Oke, ya harusnya Z-nya 3 ya. Nah, ini harusnya Z-nya itu adalah 3. Kalau udah dapet Z-nya 3, udah cukup sampai situ aja ya. Kita akan analisis ke 3 pernyataannya. Artinya, pernyataan 1 jelas salah, karena kita ingat kita punya Z yang Z-nya itu adalah positif 3. Nah, kalau pernyataan 2 bilang apa? Pernyataan 2 bilang rata-rata kelompok 3. Nah, rata-rata kelompok 3 bisa kita cari ya sekarang ya. Jadi 17 ditambah dengan 3 karena Z-nya 3 dibagi 4. Artinya 20 bagi 4 itu adalah 5. Nah, berarti kalau misalnya dia bilang rata-ratanya kurang dari Z, kayaknya salah ya. Karena 5 itu kalau dibilang kurang dari 3 kan salah ya guys ya. Kayak dia salah. Ternyata kalau yang median kelompok 1 dan 3. Nah, sekarang, nah ini ya, 1 dan 3. Berarti kita gabungin ya guys ya. Gabungin 1 dan 3 nih. Berarti kalau misalnya digabungin, aku langsung gabungin ya. Ini kan dia Z-nya 3. Berarti 1, 3, langsung aku rutin. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10-nya 2 kali ya guys ya. Nah, berarti kalau gitu harusnya 4, 5, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada yang kurang kah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, aku ada kurang 1 nih guys. Yang mana yang kurang ya? Oh, satunya kurang. Oh iya, satunya 2 kali. Oke, dan tadi aku mencari yang hilang ya, teman-teman ya. Nih, coret-coret, coret-coret, coret-coret. Oke, karena dia ganjil pasti emang ada satu aja sih mediannya. 6 ya. Artinya kalau misalnya 6 itu sama dengan 3 ya salah ya guys ya. Berarti dia juga adalah pernyataan yang salah. Jadi yang tadi dapat jawabannya salah semua atau tidak ada pernyataan yang betul, justru kamu betul ya. Karena memang di dalam soal kita ini nggak ada pernyataan yang benar. Oke, bisa ya teman-teman ya. Itu dia buat nomor 6. Itu nanti bisa kalian pelajari lagi. Nah, kita lanjut dulu nih. Nomor 6 udah. Nomor 7 aku akan skip ya, karena itu caranya agak panjang. Nah, kita ke nomor 8 dulu deh guys ya. Nomor 8, silahkan dicoba dan silahkan dibaca juga. Ini ada soal cerita gitu ya. Soal ceritanya itu adalah menunjukkan bahwa ada 11 siswa nih, ya kan? Dia ikut tes MTK. Guru mengumumkan bahwa jangkauan atau range-nya itu adalah 15. Diketahui 3 siswa itu dapat nilai 98
dua siswanya dapat 92, dua siswanya dapat 88, dan dua siswanya dapat 85. Jika ada dua siswa lain yang baru akan diumumkan nilainya, manakah pasangan yang paling mungkin dari si dua siswa tersebut? Oke, kelihatannya susah gitu ya, tapi sebenarnya nggak sesulit itu teman-teman. Ya, oke, jadi buat yang nomor ini gitu ya. Oke, jadi caranya gimana? Nah, itu udah ada yang dapat C ya. Oke, kita coba cek deh apakah C. Jadi intinya itu ada berapa siswa? Oke, intinya ada 11 siswa guys ya, 11 siswa. Nah, berarti kalau misalnya ada 11 siswa, itu dia udah ngomong nih jangkauan ya, jangkauannya 15. Dan kalau kalian ingat, jangkauan itu adalah nilai yang tertinggi dikurangi dengan nilai yang terendah. Selalu seperti itu ya. Nah, kalau kita susun datanya guys, susun datanya. Nah, aku urutin dari yang kecil dulu ya. Berarti ada dua orang dapat 85. Oke, dua orang ada dapat 85. Terus dua orang yang lagi dapat 88. Terus ada dua orang lagi dapat 92. Terus ada tiga orang siswa dapat 98. Nah, jadi bayangin datanya tuh kalau diurutin kayak gini ya. Nah, itu kalau misalnya kalian itu betul nggak ya? Kalau aku ada kurang lagi kabarin. Jadi ini adalah data yang sudah aku tulisin ulang gitu ya di dalam ceritanya. Nah, ada dua orang lagi kan? Karena di sini tuh cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada dua orang lagi. Kita nggak tahu dua orangnya ini dapat nilainya berapa. Tapi yang jelas kita bisa pakai informasi ini ya. Jangkauan itu 15. Jangkauan itu selalu yang terbesar dan yang terkecil dikurangin. Jadi, cara buat ngerjain soal ini, mau nggak mau, kamu harus cek opsi jawabannya. Itu udah yang paling mudah, guys, ya. Untuk yang A, itu ada yang satu tuh ditebaknya di 82, berarti kan dia paling ujung kiri ya. Dan 95, berarti kira-kira dia di tengah-tengah sini lah. Nah, karena jangkauan itu selalu yang ujung kanan dikurangi ujung kiri, artinya ujung kanannya itu tetap 98 dan ujung kirinya itu adalah 82. Artinya, kalau kalian kurangi 98 dan 82, hasilnya adalah 16. Sedangkan kalau misalnya jangkauannya 16, ya itu salah. Karena soalnya bilang jangkauannya adalah 15. Ya, artinya A salah. Nah, kalau yang B gimana, Kak? 83 berarti kita taruh paling ujung kiri ya, karena teman-temannya yang lain nggak ada tuh yang lebih kecil dari 83 ya. Terus satu lagi tuh 99. Berarti 99 itu pasti di kanan dong, paling kanan lagi ya, karena dia yang paling besar. Tapi jangkauannya dicek dulu. 99 kalau kalian kurangi 83 itu kan berapa? 16 juga ya. Artinya dia salah lagi gitu ya. Nah, terakhir, bukan terakhir ya, yang C yang paling banyak kalian jawab gitu ya. Karena kan kalian udah bisa lihat bahwa 84 itu paling kiri dan 99 itu paling kanan. Artinya jangkauannya itu tinggal 99 dikurangi 84 aja. Dan kalian dapat 15 ya. Jadi itu yang paling sesuai dengan opsi dengan cerita pada soalnya. Jadi kita akan jawab yang C. Kalau udah ketemu jawabannya benar, yang lainnya dicuekin aja ya. Karena itu berarti jawaban yang salah. Oke, nomor 8 gitu teman-teman ya. Harusnya bisa kalian bayangin. Oke, aman ya teman-teman ya. Kalau ada yang mau tanya, itu boleh banget ditanyakan. Oke, nomor 8 penjelasannya kayak gitu aja. Jadi intinya adalah tinggal cek di opsi jawabannya. Itu udah yang paling mudah, teman-teman. Oke, apa nih nomor 9 ya? Oke, nomor 9 ini ada soal cerita lagi. Ada yang udah dapat nggak nih ya? Dalam sebuah kelas ada 22 siswa. Rata-rata nilai ujian matematika mereka adalah 6. Diketahui bahwa terdapat tepat dua orang siswa yang mendapatkan nilai tertinggi yang sama dengan tepat dua orang siswa juga yang mendapatkan nilai terendah. Jika kedua nilai tertinggi dan kedua nilai terendah tersebut dikeluarkan, rata-ratanya tetap 6. Jika semua siswa
Jika semua nilainya itu adalah bilangan cacah yang tidak lebih dari 10, maka banyak kemungkinan nilai terendah. Oke, lagi-lagi, lagi-lagi kita harus lagi mencari kemungkinan nilainya orang ya, teman-teman. Berarti ya udah, kita akan coba dulu nih. Nah, semoga yang ini nggak se-complicated yang tadi ya. Oke, berarti kalau kayak gitu kita coba modelin. Nah, seperti biasa ya, kalau ada soal cerita, itu memang pertama adalah literasi, yang kedua itu adalah kalian harus bisa ngubah si soal ceritanya ke dalam bentuk matematika. Nah, ini juga kemungkinan bisa aja keluar di PM ya, soal-soal cerita kayak gini, teman-teman. Jadi, ya, kita akan belajar untuk memodelkan cerita ke dalam matematika. Itu yang paling penting dari proses belajar kita ya. Oke. Nah, dalam sebuah kelas ada 22 siswa. Berarti N-nya ada 22 ya. Tulis dulu. Nah, rata-rata ujian mereka itu berarti kita taruhlah X1 ya, atau X awalnya, X bar awalnya adalah 6. Nah, terus dia bilang ada dua orang siswa yang dapat nilai tertinggi sama nilai terendah. Jadi, kamu bayangin ada, kan kalau misalnya data diurutin berarti X1, X2, X3, dan seterusnya ya, sampai X ke 21 dan X ke 22. Jadi bayangin, yang paling kiri itu yang dapat nilai paling rendah, dua orang, dan yang paling kanan yang dapat nilai paling tinggi, dua orang juga, gitu. Nah, terus katanya nilai tinggi dan nilai rendah mereka sama nih guys. Jadi aku mau biar lebih simpel lagi, ini adalah nilai terendah X min, berarti X2 itu kan dapat nilai yang sama ya, berarti X min juga. Nah, terus bla 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 lagi sampai itu adalah X max dan X max juga karena nilai mereka itu yang paling tinggi dan nilainya sama ya. Terus apa lagi nih? Nah, jika dua orang nilai tertinggi dan dua nilai terendah itu dikeluarkan, artinya tidak dimasukkan ke dalam perhitungan. Nah, ternyata rata-ratanya itu guys tetap 6 gitu ya. Jadi setelah dikeluarkan, itu rata-ratanya nggak berubah ya. Kita disuruh cari gitu ya, banyaknya nilai terendah yang mungkin. Jadi nilai terendah yang ada di sini tuh yang paling mungkin tuh berapa aja gitu ya untuk memenuhi kondisi pada ceritanya. Nah, buat ngerjain soal kayak gini gimana caranya? Satu-satu ya. Kita mulai dari kondisi awalnya nih teman-teman. Nah, kondisi awalnya itu berarti adalah kondisi ketika semua nilainya dihitung. Artinya yang nilai tertinggi sama nilai terendah itu juga masuk. Kalau kita modelin X bar-nya, berarti jadi gimana? Total nilai awal ya dibagi sama 22. Nah, kamu udah tahu nih, ada 6 kan rata-ratanya ya. Berarti sigma X per 22. Nah, artinya lagi, kalian bisa dapat kalau sigma X total, berarti total siswanya ya, 22-nya ya, itu adalah 6 kali 22. Itu sekitar 132 ya guys ya. Nah, 132 nih. Oke. Nah, terus kalau misalnya udah kayak gini, ada kondisi akhir, di mana kondisi akhir itu adalah ketika si berapa orang siswa berarti yang dikeluarin. Ada yang tahu nggak? Ada berapa orang siswa yang dikeluarkan? Nah, itu kalian harus fokus ya. Ada 4 orang siswa yang dikeluarkan, guys. Gitu. Karena apa? Karena kan ada 2 orang siswa yang dapat nilai tertinggi dan 2 orang siswa yang dapat nilai terendah. Artinya yang dikeluarkan itu ada 4 orang. Jadi, untuk pemodelan X bar 2-nya, itu adalah apa namanya sigma X. Nah, mungkin ini lebih baiknya aku kasih notasi juga ya. Ini total gitu ya. Terus kalau yang ini berarti X bar akhirnya gitu deh ya. Sigma akhirnya itu dia dibagi, bukan lagi dibagi 22, tapi dibagi dengan 18. Kenapa? Karena 4 orangnya udah out gitu ya, udah keluar dari perhitungan. X bar 2-nya 6. Nah, ya udah berarti sigma X akhirnya itu adalah berapa? Dari sini kalian dapat ya sigma X akhirnya itu 6 kali 18. Berarti 108.
Nah, sekarang bayangin gini ya, logikanya gini ya teman-teman. Ini adalah total ya. Ini adalah total nilai dari 22 siswa. Semuanya dihitung, semuanya diajak. Ini adalah total dari 18 siswa. Maksudnya 18 siswa itu adalah si 4 orang tadi tidak disertakan dalam perhitungan. Artinya, dari bentuk ini, kalau aku tanya kalian berarti berapa ya total nilai dari orang yang dikeluarkan, teman-teman? Ya udah, tinggal totalnya aja sebanyak 132, kita kurangin aja sama 108 gitu ya. Artinya, total nilai dari orang-orang yang dikeluarkan itu adalah 24. Nah, kita akan pakai 24 ini ya. Jadi, total nilai orang yang dikeluarkan itu jumlahnya adalah 24. Dan orang yang dikeluarkan itu terdiri dari siapa aja? Terdiri dari 2 orang yang dapat nilai tertinggi ditambah dengan 2 orang yang dapat nilai terendah kan? Gitu ya, sama dengan 24. Nah, ini bisa kalian sederhanain, kalian bagi dua aja ya semuanya. X min tambah X max sama dengan berapa? Sama dengan 12 gitu ya. Nah, terus kalau misalnya udah dapat 12, nah kita mau cari kemungkinan X min kan? Berarti kita lagi-lagi harus mencoba-coba lagi, teman-teman ya. Nah, sekarang cara nyobanya gimana? Cara nyobanya adalah kalian ingat kalau nilai dari mereka itu rentangnya itu bilangan cacah ya. Berarti bilangan cacah mulai dari 0 sampai 10 ya. Dia bilang tidak lebih dari 10. Artinya nggak ada nilai yang lebih gede dari 10. Nah, berarti yang kalian coba masukin itu adalah X max-nya, guys. Kalau kemungkinan yang pertama, kalian coba X max-nya itu 10. Kan boleh ya? Kalau misalnya 10 kan bisa kan? Nah, kalau kalian masukin 10, nanti dapat X min ditambah dengan 10, substitusi aja sama dengan 12. Artinya, X min-nya itu yang memenuhi adalah 12 dikurangi 10. Berarti dapatnya 2, ya. Nah, lagi-lagi, coba lagi. Kalau misalnya kita mundur nih, kalau misalnya 11 kan nggak mungkin ya. Jadi kita coba 9. Kalau kalian coba 9, nanti dapat X min-nya berapa? X min-nya adalah 12 dikurangi 9 kan? Itu adalah 3. Nah, coba lagi, mundur lagi teman-teman ya. Sampai kapan? Nah, kita lihat sampai kapan. Ini 8. Berarti kalau kayak gitu, berarti nanti dia bakal X min-nya berapa? X min-nya adalah 12 min 8 ya, itu adalah 4. Coba lagi gitu ya. Nah, berarti X max-nya sekarang 7 guys. Kalau misalnya 7, itu berarti X min-nya kalian dapat 12 min 7. Artinya kalian dapat 5, ya kan? Lagi ya, sekarang kalau X max-nya 6. Kita coba lihat, ketika X max-nya itu 6, maka kalian akan dapat X min-nya itu sama dengan 12 min 6 kan? Artinya kalian dapat X minus 6 dong. Nah, disinilah kalian merasa ada yang aneh nggak? Kalau misalnya nilai maksimumnya itu 6, nilai minimumnya itu 6, emangnya itu mungkin guys? Nilai terkecilnya 6, nilai terbesarnya 6. Nah, ini itu sangatlah tidak make sense gitu ya, tidak masuk akal karena yang namanya nilai maksimum dan nilai minimum kan harus beda ya. Kalau misalnya sama, ya berarti dia bukan max dan min dong gitu. Jadi itu tidak masuk akal. Kalau misalnya kita lanjutin, Kak, lanjut lagi Kak. Misalnya X max-nya 5 ya. Berarti kalau misalnya X max-nya itu 5, nah coba kalian lihat. X min itu adalah 12 min 5. Artinya 7 kan? Nah, ini lebih aneh lagi. Kalian punya nilai maksimum 5, tapi kalian punya nilai minimum 6, 7. Ya, artinya ini juga tidak masuk akal gitu ya. Jadi kalau kalian terusin lagi, itu semuanya nggak akan masuk akal. Karena X min-nya itu kok kalau kalian dapat kok lebih besar ya daripada X max-nya ya. Kan ini nggak bisa ya, ini tidak bisa.
Nah, jadi perhitungannya itu berhenti sampai di sini aja, teman-teman. Dah, itu semoga ngejawab dari kalian yang nanya ngitungnya sampai kapan. Ngitungnya sampai kita dapetin suatu kondisi di mana kondisinya itu tidak masuk akal ya. Contohnya kayak gini. Nah, jadi kalau udah dapet kayak gini, kita dapat kemungkinannya apa aja nih? X minus 2, X minus 3, X minus 4, dan X minus itu 5. Jadi ada beberapa kemungkinan nilai X minimum. Ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Berarti ada 4 kemungkinan. Ya. Oke. Jadi itu teman-teman, cara buat ngejawab soal yang nomor 9 ini ya. Coba ada yang mau tanya nggak? Bisa dibayangin nggak teman-teman? Aman ya? Bisa kan? Oke, bisa-bisa. Nah, aman ya. Kalau aman, mungkin last ya. Kita coba satu soal terakhir. 9 udah. Aku mau coba lihat lagi nomor berapa ya. Hmm, 10 itu caranya agak panjang ya. Kita ke nomor 11 deh ya. Nah, 11 nih guys, 11. Nomor 11 itu dia ada disuruh perhatikan tabel ya. Jadi perhatiin tuh tabelnya. Ada data tentang apa aja di dalam tabel itu ya. Nah, di dalam tabel ini itu ada data frekuensi dan durasi ya dari sekelompok pasien yang lagi menahan nafas gitu. Di sini kita disuruh cari P dan Q-nya ya. Kalau P-nya itu adalah banyaknya pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik dan Q itu adalah 51. Nah, sebenarnya kalau misalnya kalian lihat-lihat gitu ya, si yang soal ini itu adalah soal yang datanya itu dinyatakan dalam data kelompok ya. Data kelompok kan karena nilainya itu dalam bentuk range atau dalam bentuk rentang. Nah, tapi nggak semua data kelompok itu memerlukan perhitungan kayak yang kita pelajarin. Contohnya kayak gini. Nah, jadi untuk ngerjain nomor 11 ini idenya di mana gitu ya? Idenya adalah P itu adalah banyaknya pasien yang bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Nah, ini kan ada data durasinya ya. Berarti kelasnya ada di mana tuh, guys? Ya. Kelasnya itu pasti ada di sini. Kelas yang apa namanya? Yang dimaksud soal. Karena kelas yang terakhir itu dia nahan nafasnya antara 75 sampai 90 detik. Berarti kan udah lebih dari 65 detik semua ya. Artinya Artinya, di bagian sini itu adalah si apa namanya? Orangnya tuh ada berapa? Pasiennya tuh ada berapa? Pasiennya adalah 27. Jadi bayangin gini, guys. Yang bisa nahan nafas 75 sampai 90 detik itu ada 27 orang. Nah, karena itu adalah rentang yang lebih dari 65 detik, berarti si 27-27-nya ya itu masuk semua ya. Karena si 27 orang ini kalian bayangin mereka itu punya data bisa menahan nafas lebih dari 65 detik. Nah, itu maksudnya ya. Nah, sekarang yang atas, Kak, yang atas itu kan dia dari 60 sampai 75. Berarti sebenarnya lebih dari 65 detik itu juga bisa masuk ke kelas yang di sini. Kalau kelas-kelas yang lain itu sudah tidak masuk ya, karena itu datanya udah kurang dari 65 semua. Nah, masalahnya kalau kalian fokus ke data yang ini, guys, ini itu juga ada beberapa kemungkinan. Pertama itu adalah orang-orang yang nafasnya itu tahannya dari detik ke 60, katakan sampai detik ke 65 gitu ya. Nah, kemungkinan yang kedua itu dari 66 sampai dengan 75 berarti ya. Berarti maksudnya itu ada dua kemungkinan lagi gitu ya. Nah, kita nggak tahu gitu ya, di dalam kelas tersebut ada berapa orang yang bisa tahan nafas di detik ke 66 sampai 75 detik ini. Kita nggak tahu gitu ya. Kita cuma bisa mengambil asumsi aja. Nah, asumsi yang pertama gimana? Asumsi yang pertama itu adalah, ini kan ada 36 orang nih.
ada 36 pasien yang dia itu bisa tahan nafas dari rentang segini sampai 75. Itu adalah asumsi yang pertama, ya. Nah, berarti kalau itu adalah asumsi yang pertama, kemungkinan yang terbesar itu dari kelompok tersebut untuk bisa tahan nafas di rentang yang kita maksud, itu ada 36 orang. Ya, tapi ada juga kemungkinan atau asumsi yang kedua, di mana si 36 orang yang dimaksud itu bisa-bisa mereka itu yang bisa tahan nafas cuma dari 60 sampai 65, guys, ya. Berarti kalau misalnya 36 orangnya itu bisa tahan nafasnya dari 60 sampai 65, artinya yang bisa tahan nafas dari 66 sampai dengan 75 ya ada 0 orang. Nah, apa sih yang mau aku tunjukin dari sini gitu ya? Artinya, kita nggak bisa dapat sesuatu yang pasti di dalam jawaban ini. Gitu ya. Karena untuk kelompok yang ini guys, dia itu kemungkinannya macam-macam. Kalau misalnya kemungkinan yang pertama, bisa aja 36 itu tahan nafasnya lebih dari 65 detik. Tapi bisa juga kan 36-36-nya itu tahan nafasnya cuman segini aja rentangnya. Ya, atau bisa juga setengah-setengah. Ada 18 orang di sini, 18 orang di sini. Nah, jadi kayak jawabannya itu ada banyak kemungkinan gitu maksudnya ya. Jadi untuk yang kelompok kedua ini kita nggak bisa menentukan banyaknya orang di sana karena ada banyak sekali kemungkinan. Nah, berarti kalau misalnya di kelompok kedua itu ada banyak sekali kemungkinan, berarti gimana guys? Artinya hubungan P dan Q itu tidak bisa kita tentukan. Karena di kuantitas P itu, dia itu kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu secara pasti ada berapa pasien yang bisa tahan nafas lebih dari 65 detik. Oke, di kelas terakhir kita tahu ada 27 orang yang bisa tahan gitu ya. Tapi di kelas kedua terakhir kita nggak tahu ada berapa orang yang bisa tahan di rentang segitu gitu ya. Jadi kita nggak tahu secara pasti dia berapa ya. Artinya bisa nggak kita tentuin, guys? Ya, nggak bisa ya, karena kuantitas Q itu 51. Nah, orang yang ada di sini kan kita nggak tahu. Kalau misalnya katakan orang yang ada 36, 36-36-nya itu bisa tahan nafas lebih dari 65 detik. Kita dapat di 63. Kalau kayak gini berarti P-nya dong yang lebih gede daripada Q-nya. Tapi, let's say gitu ya, asumsi yang kedua, nggak ada orang yang kuat tahan nafas dari rentang segitu, berarti dia 0. Berarti kalau 0, berarti dia 27 dong. Berarti kalau 27, P-nya lebih kecil dong daripada Q. Nah, artinya apa guys? Tidak ada kesimpulan yang bisa kalian tarik kan? Nah, jadi udah itu aja. Jawabannya adalah yang D. Jadi buat ngerjain soal yang nomor 11 ini, itu murni logika guys. Nggak ada ngitung, nggak ada rumus, tapi ya murni logika. Ketika sesuatu itu nggak bisa kalian simpulkan, ya sudah, berarti informasinya nggak cukup deh. Gitu ya. Oke, itu aja penjelasannya teman-teman. Oke, bisa dibayangin nggak buat yang nomor 11 ini? Aman ya? Nah, jadi itu buat yang nomor 11. Sisanya masih ada, nanti bisa kalian coba kerjain dulu ya, seperti biasa. Nanti akan aku kasih share pembahasannya. Dan sepertinya kita harus selesai sampai di sini, teman-teman ya, buat kelas bahas soalnya. Nanti kalau misalnya kan dari teman-teman ada yang mau ditanya, itu boleh banget tanyain ya. Oke, kalau gitu aku tutup ya kelasnya teman-teman. Makasih banget udah join kelasnya. Oke, kalau gitu kita ketemu lagi di minggu depan. Dadah guys, sama-sama semuanya. Aku N ya. Bye-bye.